Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bercerita tentang ekspedisi atau perjalanan Prabu Hayam Wuruk ke wilayah Kadipaten Banger. Pertama kali rombongan Prabu Hayam Wuruk sampai di wilayah Kadipaten Banger, kemudian membuka hutan. Yang diperintah adalah para bawahannya juga masyarakat Kadipaten Banger di beberapa desa pada waktu itu. Lalu Prabu Hayam Wuruk melanjutkan perjalanan menuju Lamajang, kemudian Sadeng, Pakembangan, lalu dilanjutkan menuju Patukangan. Rombongan Prabu Hayam Wuruk berhenti di Keta, disambut oleh masyarakat banyak ya, dengan mempersembahkan makanan-makanan, dibalas oleh Prabu Hayam Wuruk dengan anugerah emas dan lain-lain. Kemudian Prabu Hayam Wuruk menuju ke Candi Jabung. Nah, di sini beliau mengadakan upacara memagat sigi atau upacara menghormati leluhur. Setelah itu beliau menuju ke Rikabuyutan Kaliasem atau Rim Segara sesuai yang tercatat dalam Negara Kertagama Pupuh 31 sampai 35, yang mana beliau hadir di antara kampung atau desa Rikabuyutan Kaliasem yang saat ini menjadi desa Batur, Kecamatan Gading ya. Sebelumnya rombongan Prabu Hayam Wuruk melalui desa Pajarakan, juga desa Kambang Rawi, yang mana desa ini berdiri sebuah candi yang dinamakan Candi Buddha atau rumah atau kampungnya Empu Nala atau Sang Panglima Wiramandala yang kemudian diangkat menjadi Menteri Mancanegari atau Mancanegara ya. Awalnya beliau adalah seorang panglima perang Kerajaan Majapahit Angkatan Laut. Nah, jadi armada Angkatan Laut Kerajaan Majapahit ini dipimpin oleh Empu Nala yang dijuluki sebagai Sang Panglima Wiramandala. Secara nasional atau secara mendunia, pasukan yang dipimpin oleh Empu Nala ini dijuluki sebagai hantu lautan atau penguasa samudra, yang mana ketika rombongan atau pasukan ini mendarat di suatu negara maka akan menggemparkan wilayah tersebut ya. Itu dengan catatan harus tunduk. Dan perlu diketahui juga besarnya Kerajaan Majapahit itu tidak luput dari jasa Sang Panglima Wiramandala yang memimpin pasukan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit untuk menyerbu kerajaan-kerajaan atau negeri-negeri di seberang lautan yang diberi nama Nuswantara itu pada waktu itu ya. Kemudian dari Angkatan Laut inilah Majapahit kemudian besar menjadi kerajaan yang patut diperhitungkan ya, menguasai seluruh lautan yang berada di Nuswantara. Jadi tidak semua negara atau kerajaan yang bisa meremehkan Kerajaan Majapahit pada waktu itu, termasuk pasukan Cina ya, yang mana pengalaman dahulu atau pengalaman pertempuran dengan pasukan Cina yang ingin menduduki Nusantara pada waktu itu diusir dengan bala bantuan dari rakyat, yang mana pasukan atau prajurit Majapahit pada waktu itu dijulukin sebagai Boyo atau pasukan yang datang dari darat. Kemudian pasukan Cina pada waktu itu dijuluki sebagai Suro. Pertempurannya terjadi di kota Surabaya sekarang ya. Dahulu itu merupakan sebuah wilayah lapang
yang dijadikan sebagai arena pertempuran oleh pasukan Majapahit melawan pasukan Cina. Pada saat ini wilayah pertempuran tersebut dinamakan Kota Surabaya atau Kota Surabaya. Kita kembali ke wilayah Probolinggo yang mana melompat ke masa-masa berikutnya, yaitu masa Perang Paregreg atau masa pertempuran antara Breh Wikramawardhana yang menduduki tahta kerajaan Majapahit melawan Breh Wirabumi yang menduduki tahta di kerajaan Balumbung atau kerajaan Blambangan, yang mana cerita tentang Perang Paregreg ini lekat pada masyarakat tapal kuda dengan judul Pertempuran Minak Jinggo melawan Damarwulan. Sesuai dengan keterangan yang didapat dari catatan-catatan kuno, juga bukti-bukti sejarah yang ada di wilayah tapal kuda tentang pertempuran Minak Jinggo dan Damarwulan ini, yang mana saat ini makam Damarwulan berada di areal perkebunan kopi Belawan, sedangkan makam dari Minak Jinggo berada di wilayah areal kerajaan Balumbung atau Blambangan, sekarang Banyuwangi. Perang Paregreg berawal dari wilayah Keraton Majapahit, kemudian merembet ke wilayah timur, yaitu sebuah sungai yang saat ini bernama Kali Banger, yang mana berada di wilayah Probolinggo saat ini. Oke saudara, itulah cerita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.